Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saya haturkan, beliau juga pernah menangis. Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menangis, beliau juga seperti tertawa. Beliau dalam arti tidak pernah menangis yang mengeluarkan suara yang lantang, suara yang keras, yang mana menunjukkan tangisan tersebut apabila dengan keras terkadang bisa menimbulkan pemahaman atas tidak menerima atas suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika menangis menjadi pelajaran bagi kita. Beliau memang manusia, beliau mempunyai perasaan sedih, beliau terkadang juga senang, beliau juga bisa menangis. Tetapi tangisan beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menangisnya beliau adalah ketika merasa kasihan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangisan beliau ketika sholat, tangisan beliau ketika mendengarkan Al-Quran. Itulah tangisan-tangisan beliau Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tangisan pasti membawa air mata, tetapi tidak ada perasaan beliau yang mengingkari atau tidak menerima dari suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan beberapa hadis yang menerangkan bagaimana Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menangis. An Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal. Beliau ketika datang, Abdullah bin Syikhir, salah satu sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibana sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, dan luar biasanya beliau ini menangis. Dan bisa didengarkan di hati Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam ada suara seperti suara gemuruhnya air ketika mendidih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu saghirah taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadihi famatat wa hiya baina yadihi wasohat Ummu Aiman. Diceritakan bahwa ada seorang putri dari Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu wafat di depan Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat putrinya menangis, putrinya wafat, beliau mengeluarkan air mata. Lalu Ummu Aiman adalah yang merawat Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil. Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, engkau kan melarang kami menangis, kenapa engkau menangis? Lalu Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya ini menangis bukan karena saya ini tidak terima atau tidak legowo dengan suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ini menangis karena kasihan rahmat yang ada di hati kami, atau tangisan saya itu adalah sebuah rahmat. Karena sesungguhnya yang wafat, orang mukmin itu ketika wafat, beliau yang wafat itu walaupun dengan kesusahannya, tetapi
sebenarnya orang yang wafat ketika orang mukmin itu sebenarnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habibana sallallahu alaihi wasallam tahu kalau sebenarnya putrinya itu senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau masih punya jiwa manusia Habibana sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kerahmatan sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tangisan Habibana sallallahu alaihi wasallam yang memberi pelajaran contoh kepada kita, tangisan yang luar biasa. Seorang yang tidak pernah menangis, kata para ulama, adalah seseorang yang keras hatinya, seorang yang sudah tidak punya perasaan, yang mana justru kalau orang tidak menangis harus dicurigai tentang ketakwaan dan keimanannya. Sang kekasih kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sedih selalu atau seringkali memegang jenggot beliau. Terkadang memandang juga jenggot beliau yang indah. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberi pelajaran kepada kita apa bacaan-bacaan yang pernah atau yang dibaca ketika orang itu sedih. Di antaranya adalah La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Beliau juga lewat ucapan beliau juga menganjurkan doa-doa ketika sedih. Ada doa membaca yang bisa menghilangkan kesusahan, diantaranya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terkadang juga astaghfirullahal azim. Bahagia dan marah sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia Habibana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kekasih kita, apabila bahagia maka seakan-akan wajahnya bersinar seperti rembulan yang terang benderang. Dalam ucapan sebagian sahabat mengatakan, apabila Habibana sallallahu alaihi wasallam sedang tersenyum atau sedang bahagia, maka kebahagiaan Habibana sallallahu alaihi wasallam seakan-akan memancarkan atau memberi energi positif kepada apa yang ada sekelilingnya, sehingga diucapkan seakan-akan tembok-tembok pun ikut bahagia bersama beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ab'adan nasi ghadaba. Habibana sallallahu alaihi wasallam adalah tipe orang yang paling sulit untuk marah. Akan tetapi beliau ini ketika marah paling cepat untuk merelakannya. Jadi manusia ada 3 bagian. Ada orang yang cepat marah, cepat mereda. Ada yang lambat marah, ada yang lambat mereda, ada yang lambat marah, cepat reda. Jadi yang paling jelek dulu adalah orang yang paling cepat marah, lambat mereda. Sebaliknya, Habibana sallallahu alaihi wasallam kekasih kita adalah seseorang yang sulit untuk marah, tetapi gampang untuk reda. Luar biasa Habibana sallallahu alaihi wasallam. Habibana sallallahu alaihi wasallam ketika marah, beliau kelihatan di wajahnya ada urat di tengah-tengah sini yang terisi merah. Dan Habibana sallallahu alaihi wasallam kalau sudah marah, beliau yang gagah, beliau yang berakhlakul karimah, beliau yang tampan, itu tidak ada yang berani kepada beliau kecuali Sayyidina Ali.
Habibana sallallahu alaihi wasallam ketika marah, ada kemerahan di pipi beliau di sini, di atas ini, di atas pipi sedikit gini, yang ada benjolannya. Dan ketika beliau marah, sedang berdiri, beliau pindah posisi menjadi duduk. Dan ketika beliau duduk, ketika kalau marah, beliau terlentang sehingga cepat hilang marah beliau. Dan luar biasanya, tentu sang kekasih kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri teladan. Dan luar biasanya seperti yang saya aturkan tadi, ketika senang beliau menjadi uswah suri teladan, ketika tertawa suri teladan, ketika marah pun beliau menjadi suri teladan. Beliau ketika marah secara umum tidak pernah marah karena dirinya. Kalau beliau marah bukan karena beliau disakiti, tetapi kalau marah beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah teladan beliau. Itulah luar biasanya Habibana sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada pelajaran penting yang luar biasa dari Habibana sallallahu alaihi wasallam. Beliau seperti yang saya tadi ucapkan, beliau juga ada sisi kemanusiaan. Beliau juga pernah marah. Beliau juga pernah marah ketika disakiti. Akan tetapi, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini juga manusia yang bisa marah, bisa begini, bisa begitu. Apabila saya mendoakan kepada seorang yang tidak baik karena kemarahanku atau marah, maka Engkau jadikanlah doaku yang tidak baik tersebut Engkau ganti dengan kebaikan. Berikanlah apa yang saya doakan tidak baik menjadi anugerah kepada yang saya sakiti." Itulah kemarahan Habibana sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Kesedihan Habibana sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bisa marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa tertawa. Begitu juga Habibana sallallahu alaihi wasallam juga pernah sedih. Akan tetapi kesedihan beliau juga seperti diabadikan dalam Al-Quran. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kesedihan beliau diabadikan dalam Al-Quran karena memikirkan umat-umat beliau, memikirkan manusia-manusia yang tidak mau mengikuti jalan kebenaran, tidak mau mengikuti jalan keselamatan. Sehingga beliau seakan-akan banget sedihnya, seakan-akan ingin mati atau ingin menyengsarakan dirinya. Sehingga hal itu luar biasa diabadikan oleh Al-Qur'an, la'allaka bakhi'un ala nafsika illam yu'minu la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Itulah kesedihan Habibana sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata sebagian sahabat, saya selalu melihat kesedihan yang terus-menerus di wajah Habibana sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulama mengomentari hadis tersebut. Habibana sallallahu alaihi wasallam selalu sedih bukan karena dirinya, tetapi karena kasihan terhadap umat yang masih belum berjalan sesuai dengan jalan yang benar, sesuai jalan yang membahagiakan kepadanya, kepada umat tersebut. Itulah kesusahan-kesusahan Habibana sallallahu alaihi wasallam. Juga seperti dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang mana artinya Habibana sallallahu alaihi wasallam sedih apabila melihat umatnya dalam kesusahan. Sehingga disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa Habibana sallallahu alaihi wasallam walaupun detik ini, sekarang ini berada sudah di makam di kota Madinah, akan tetapi beliau selalu disuguhkan atau dipertontonkan amal-amal umatnya. Apa yang dilakukan oleh Habibana sallallahu alaihi wasallam? Beliau sampai detik ini pun masih memperhatikan kita, masih empati terhadap kita. Beliau dalam hadis disebutkan, saya apabila dipertontonkan amal umatku yang belum bisa melakukan kebaikan, masih melakukan kesalahan, sang kekasih kita selalu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila melihat umatnya, melihat kita yang alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, sang kekasih kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap semoga umatku yang telah baik ditambahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bersin sang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bersin atau yang menjadi suri toladan juga pada kita. Habibana sallallahu alaihi wasallam sejak tahun 1400 tahun yang lalu lebih, yang sekarang 1440 tahun sudah dari hijrah beliau, disebutkan beliau kalau bersih selalu menutup mulut beliau atau bersin beliau dengan baju atau minimal dengan tangan. Hal ini sudah dilakukan beliau sebelum ada penemuan bakteri-bakteri atau virus-virus. Yang mana baru sekarang ini baru diketahui ada virus-virus atau bakteri-bakteri. Tetapi jauh sebelum sekarang 1400 tahun yang lalu beliau sudah mengajarkan untuk antisipasi virus-virus yang bisa menular. Beliau ketika bersin selalu menutup dengan kain atau menutup dengan tangan beliau. Dan beliau ketika bersin, beliau melirihkan suara bersinnya. Termasuk adab dari bersin dari Habibana sallallahu alaihi wasallam adalah ketika setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan bersin-bersin disebutkan dengan ilmu modern ternyata ada saraf-saraf atau muncul kesehatan-kesehatan yang terjadi atau pertanda-pertanda kesehatan yang terjadi di tubuh fisik kita. Itulah bersin dari sang kekasih kita yang menjadi pelajaran luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk menguap sang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap. Ma tafa'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap. Hal ini dikarenakan menguap itu karena ada ketidakberesan atau kekurangan dari seorang manusia yang menguap. Contoh, menguap itu kurang tidur. Habibana sallallahu alaihi wasallam memberi hak tidur kepada badannya. Memberi hak atau porsi ketika tubuhnya butuh tidur, diberi porsi tidur badannya. Contoh lagi, menguap dikarenakan karena ada kurang semangat, kurang fresh, atau ada kemalasan di tubuhnya. Hal itu tidak terjadi kepada Rasulullah SAW.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga atau memberikan panutan yang luar biasa sehingga Habibana sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap. Cara berjalan sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan, beliau berjalan dengan jalan yang penuh kesemangatan. Jadi Habibana sallallahu alaihi wasallam sang kekasih kita kalau berjalan seakan-akan kakinya ditarik dan seakan-akan Habibana sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di tempat turunan. Jadi jalan dengan tegas, jalan dengan kesemangatan, jalan dengan cepat, walaupun beliau tidak mencepatkan jalannya. Jadi seakan-akan jalan sang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalannya orang yang mempunyai himmah atau mempunyai kesemangatan yang tinggi. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang secepat jalannya seperti Habibana sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan bumi ketika dilewati Habibana sallallahu alaihi wasallam itu dilempit. Kita yang bersama Habibana sallallahu alaihi wasallam itu memayahkan diri kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Habibana sallallahu alaihi wasallam tidak mengurusi kita. Dalam arti seakan-akan Habibana sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalan yang biasa. Ini saya seakan-akan Habibana sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tubuh saya ini tubuh orang yang semangat, orang yang mempunyai keinginan yang tinggi. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara maju ketika orang-orangnya berjalan yang mempunyai ilmiah maju seperti Jepang itu jalannya dengan cepat sekali. Tetapi kalau di negara kita kadang jalannya lembek itu adalah bukan ditafsiri seperti enggak ada tafsirannya, tetapi apa yang nampak dari kita, apa yang nampak dari manusia itu adalah terjemahan dari dalam atau batin seorang tersebut. Habibana sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berjalan langkahnya agak lebar, ya, jalannya cepat, walaupun dari beliau sendiri santai, tapi cepat dengan otomatis karena dengan itu langkahnya juga lebar, walaupun beliau tidak melebarkan, tapi memang asli sudah jangkahnya itu lebar, ya, langkahnya itu lebar, tapi beliau tidak membikin-bikin, karena kalau membikin-bikin itu tidak pantas. Beliau ketika berjalan tidak pernah menoleh. Beliau ketika berjalan tidak pernah menoleh. Ya. Beliau sering ketika berjalan atau tabiat beliau adalah melihat ke bawah. Jullu nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Beliau sering melihat ke bawah daripada melihat ke atas. Habibana sallallahu alaihi wasallam sang kekasih kita kalau melihat samping itu paling sering adalah pakai lirian. Jadi enggak pernah menoleh gini kalau berjalan. Kalau berjalan enggak pernah menoleh begini, tapi beliau melirik, dilihat sini, lihat situ. Beliau ketika berjalan tidak berada di depan para sahabatnya. Jadi Habibana sallallahu alaihi wasallam sang kekasih kita ketika berjalan
bersama orang dua, ada di kanan, ada yang kiri. Tapi kalau bersama orang banyak, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, biarkan kalian di depan, biarkanlah yang di punggungku ini adalah para malaikat-malaikat yang menjagaku. Yaitu setelah ada ayat, ada kabar dari Tuhan ketika Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali di awal-awal beliau berjalan, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam berada di depan, terkadang berada di depan para sahabatnya. Tetapi ketika sudah seperti yang saya aturkan, ketika sudah ada ayat yang mengatakan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada sahabat-sahabat, biarkanlah yang di belakangku ini adalah malaikat-malaikat yang akan menjagaku. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang luar biasa. Beliau yang ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Beliau yang disegani oleh para sahabat-sahabatnya. Tetapi beliau adalah seorang yang tawadhu, rendah diri. Beliau terkadang berjalan tanpa penutup kepala. Beliau terkadang berjalan tanpa alas kaki. Walaupun beliau ini mempunyai alas kaki, baik sandal atau sepatu, atau mungkin yang disebut khuf atau muzah. Beliau punya muzah, mempunyai beberapa pasang, sandal juga punya. Akan tetapi ketawaduan beliau walaupun sudah luar biasa, tetapi mau terkadang berjalan dengan tanpa alas kaki. Itulah kehebatan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, besar tapi rendah hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad